beberapa tahun yang lalu, pada ketika aku mendengar ada sebutan pada seseorang imam besar umat Islam, tahu nggak, pada ketika itu aku menyambut gembira, bersyukur dan terharu, bahkan bangga. Ya kenapa tidak? Karena satu kehormatan jika ada putra Indonesia menjadi imam besar umat Islam. Karena di bayanganku, menurut asumsiku nih para dulur, asumsiku ini tentunya bukan mutlak sebuah kebenaran, mungkin saja banyak salahnya. Menurut asumsiku itu, imam besar itu seorang sosok yang sangat takwa, yang santun, yang ramah, berakhlakul karimah. Ilmunya sangat luas, wawasannya sangat luas, sikapnya arif dan bijaksana. Begitu bangga aku para dulu. Dan di pandanganku, imam besar itu seorang sosok yang akan didatangi ke majelis taklimnya oleh ulama-ulama besar, baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia, dengan membawa kitab kuning untuk sorogan, untuk nyoret kitab kepadanya. Seorang yang dibutuhkan dalam keilmuan. Dan di mataku seorang yang besar itu seorang sosok yang umaroh saja, dari RT sampai presiden itu membutuhkan fatwanya, sehingga majlisnya didatangi oleh mereka untuk dimintai fatwanya tentang ilmu, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang hati, tentang Indonesia, tentang bahkan tentang dunia para hadirin. Bagaimana tidak bangga? Karena di Indonesia lahir seperti itu. Aku sangat terharu, sangat bangga, berterima kasih. Dan di mataku seorang imam besar umat Islam itu, jangankan dia di Indonesia para hadirin, pada ketika dia ke luar negeri, apalagi ke Saudi Arabia, bayanganku itu dia akan disambut, dilulukan dengan marhaban ahlan wa sahlan, sehingga Raja Saudi Arabia, pembesar kerajaan pun datang kepadanya atau mengundangnya dengan dihormati, dimuliakan, diminta fatwanya, karena mereka mengharapkan berkah para hadirin, haus berkah. Orang Indonesia pun harus berkah dan ilmu darinya, subhanallah para hadirin, subhanallah. Tentu sudah kebanggaan. Mengapa tidak bangga para hadirin? Jangankan imam besar umat Islam loh, seorang putra Banten, Syekh An-Nawawi Tan-Naro Al-Jawi bin Umar saja, yang bukan imam besar disebutnya, hanya seorang syekh, kitabnya sedunia dipakai para hadirin. Seluruh pesantren-pesantren di Indonesia, bahkan di luar negeri, di Kairo, di Azhar, kitabnya itu dipakai sebagai referensi kitab yang sangat luas, yang sangat dibutuhkan untuk umat. Masya Allah. Apalagi ini imam besar umat Islam. Bagaimana jadi para hadirin? Subhanallah. Nah, ini suatu kebanggaan. Bayangkan Imam Syekh Nawawi, bukan seorang imam, tidak disebut imam, hanya seorang syekh, seorang ulama yang begitu sangat dihormati dari dulu sampai sekarang para hadirin. Makomnya dimuliakan, subhanallah, oleh siapapun, oleh ulama-ulama besar, dari semenjak zaman Syekh Hashim Asy'ari sampai Abuya Sepuh, Abuya Dim, sampai Abuya Mu, dan yang lain semuanya para hadirin, zaman sekarang pun sekalipun. Tapi ketika aku telusuri, aku tunggu beberapa tahun yang lalu, aku berusaha untuk mencoba istikharah, mengikuti langkah dan sepak terjangnya. Subhanallah, masya Allah, bayangan itu malah mampu membuat aku menangis. Ironis sekali para hadirin. Loh. Yang aku bayangkan imam besar itu sikapnya baik, ketika berbicara penuh wibawa, sopan, lidahnya menunjukkan hati umat, lidahnya mampu meluluhkan hati yang keras, untaian katanya mampu menyadarkan orang yang durjana,
yang pemabok, yang peminum, yang koruptor, dengan lidahnya, dengan keilmuannya. Masya Allah, ternyata itu tidak ada pada diri. Aku menangis, aku bersedih, subhanallah. Mudah-mudahan pun aku tidak malu dengan sebutan seperti itu. Karena aku sebagai umat Islam mengharapkan sosok di zaman ini ada reformer Islam yang betul-betul takwa, betul-betul mampu memberikan solusi untuk bangsa ini, betul-betul menjadi pemersatu umat di Indonesia. Subhanallah. Bukan sebaliknya para diri. Sebuah ironis sekali. Kecewa aku, sedih, prihatin sekali. Di luar dugaan, di luar bayanganku. Tidak ada itu bayangan-bayanganku disambut di Saudi Arabia. Kedatangan para ulama-ulama Indonesia membawa kitab kuning menyurat kepadanya. Aku perhatikan dari dulu tidak pernah menyaksikan hal seperti itu. Aku mengharapkan dakwahnya di panggung itu penuh kesejukan. Yang dia pandang buruk kemudian dia dakwahi dengan dakwah yang berhikmah, dengan lemah lembut, tidak ada yang tersakiti, tetapi mampu membuat mereka yang durjana menjadi tobat dan sadar, mengenal Allah dan Rasulnya, sadar akan persatuan dan makin bersatu dengan ucapan dan akhlaknya. Bukan malah sebaliknya. Indonesia dengan adanya beliau itu, aku berharap makin berkah Indonesia. Umat Islam makin bersatu. Ketika ada perselisihan, silang perselisihan, kemudian ada saling kasih sayang. Fi zulumatil nur, habis gelap terbit terang. Bukan malah sebaliknya. Ada apa ini? Subhanallah. Ada apa ini? Ini sebuah hal yang perlu ditafakuri berkepanjangan, tafakur panjang. Aku berharap semoga siapapun dia yang menjadi imam besar itu menjadi sebuah sosok yang aku bayangkan tadi. Dan semoga ini pandanganku ini keliru. Artinya keliru, ternyata memang imam besar itu seperti apa yang aku bayangkan. Jangan sampai malah sebaliknya. Karena kita butuh seorang sosok penyejuk, pemersatu umat yang menyampaikan risalah Rasulullah, risalah Islam dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sehingga yang durjana makin minimalisir, yang zalim makin minimalisir, dan Indonesia dipenuhi orang-orang yang tobat, Indonesia dipenuhi orang-orang yang sadar akan persatuan, dan Islam makin bercahaya di Indonesia pun di luar Indonesia. Demikian para hadirin, asumsiku malam pagi ini, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya mendoakan kepada siapapun dia, baik Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, imam yang mutlak mujtahid, selalu dirahmati, diberkati oleh Allah. Ataupun mereka-mereka yang pengen jadi imam besar tetapi belum cukup besar untuk jadi imam besar, semoga Allah rahmati dan berkahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.